Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi kita berempat itu lagi kumpul di tempat yang sangat-sangat adem ini, mau membahas Sejarah tentang asal usul nenek moyang. Jadi di sini kita ditemanin oleh Jajan dan kayak gini. Cilok. karena ini lagi kayak panas banget, jadi enak banget guys kalau buat jajan. Nah, kita hari ini mau bahas tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oh iya, aku tuh pernah dengar ya, katanya ada teori tentang asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian pernah denger nggak? Pernah ya. Tentunya pernah. Kalau nggak salah ada 4. Iya benar tuh ada 4 ya. Apa aja ya itu? Yang pertama itu teori Afrika, terus yang kedua teori Yunan, yang ketiga teori Nusantara, terus yang keempat teori Taiwan. Iya. Tapi teori Afrika tuh apa ya? Aku tahu nih kayaknya. Waktu itu aku pernah baca buku gitu. Jadi teori Afrika adalah teori yang menyatakan bahwa manusia modern atau manusia saat ini merupakan manusia yang berasal dari Afrika yang melintasi selat-selat dan lautan gitu deh, biar sampai ke Indonesia gitu. Terus pasti kalau teori itu ada tokoh pendukungnya nggak sih? Iya sih, waktu itu tokoh pendukungnya itu Max Iman. Dia itu merupakan seorang ahli genetika yang ternama gitu. Tapi kan pasti ada rute perjalanannya ya. Terus Rutenya itu kemana aja sih? Lewat mana aja gitu? Rute ya. Jadi rutenya itu, setahu aku, nenek moyang bangsa Indonesia itu melakukan migrasi dari Afrika ke Asia Barat. Mereka bermigrasi melewati jalur lembah Sungai Nil dan semenanjung Sinai dan Arab Levant sih. Setahu aku sih gitu. Terus bukti-buktinya itu apa aja? Oh, kalau buktinya itu ada jejak. Jadi, jejak adalah bukti yang paling kuat akan adanya nenek moyang Indonesia yang berasal dari Afrika, yaitu jejak genetika gitu loh. Yaitu yang ditemukannya fosil-fosil laki-laki di Danau Mungo gitu. Katanya sih gitu, ditemukan fosil laki-laki gitu di danau itu. Itu ada kelebihan sama kekurangannya juga nggak sih tentang teori itu? Kalau kelemahan itu pastinya ada ya, yaitu sulit untuk meningkatkan dan memperbanyak bukti teori Afrika tersebut. Terus ada lagi sih kelemahannya, yaitu periode yang tidak jelas itu ya. Itu ya kayak kurang jelas gitu loh periodenya. Iya. Itu doang sih yang aku tahu. Terus untuk kelebihan itu ada bukti waktu dapat ditelusuri dengan penelitian. Jadi kayak ada buktinya gitu loh, secara penelitian gitu. Jadi ada bukti nyatanya gitu. Terus yang kedua itu ada bukti perkakas. Waktu itu ditemukan tahun berapa gitu. Kalian coba search di internet aja deh. Ini gitu. Itu doang sih yang aku tahu tentang teori Afrika ini. Terus ada teori apa lagi sih? Teori Yunan. Ya. Apa itu teorinya Yunan? Teori Yunan itu menjelaskan bahwa bangsa Indonesia awalnya berasal dari daerah Cina Selatan yang bernama Yunan. Ya. Terus tokoh-tokoh yang dukung teori itu
Kern, terus yang kedua Torbern Baron von Heine-Gerdern, dan ketiga Muhammad Ali. Buktinya apa aja itu? Buktinya ada 3. Pertama bahasa, terus tradisi, sama arkeologi. Ya. Terus Rutenya mereka bermigrasi ke Indonesia melalui jalur darat. Mereka bermigrasi selama 3 gelombang kalau nggak salah. Yang pertama Gelombang apa itu? gelombang itu rute perjalanannya. Ya. Pertama mereka masuk ke Nusantara. Yang pertama bangsa Melanesoid masuk ke Papua sekitar tahun 70.000 sebelum Masehi. Terus yang kedua Yang kedua bangsa Proto Melayu masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan yang ketiga bangsa Daetro Melayu masuk ke Indonesia dan Nusantara sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Itu aku baca di buku paket sejarah ya. Oh. Terus ada apa lagi ya tadi? Terus ada kelemahannya juga sama kelebihan. Kalau kelemahannya itu dari ini tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana orang-orang di Cina Selatan bermigrasi ke Indonesia serta cara beradaptasi mereka dengan lingkungan baru di Indonesia. Kalau kelebihannya itu dari ini didukung oleh penemuan artefak kuno seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Dan teori ini juga didukung oleh teori linguistik seperti bahasa Austronesia. Udah, itu aja. Lengkap banget ya. iya. Oh, bukti-buktinya Oh ya. Buktinya apa? Buktinya itu adanya tadi sih bahasa, terus tradisi, sama Oh iya iya iya. tadi satunya arkeologi. Ya. aku juga tahu teori Nusantara. Yang kayak gimana sih teori Nusantara? Teori Nusantara tuh teori yang katanya nenek moyang bahasa Indonesia tuh berasal dari Nusantara atau bangsa Indonesia itu sendiri. Terus bukti-buktinya apa aja? Buktinya itu bangsa Melayu memiliki peradaban yang tinggi, terus ada bangsa Melayu juga memiliki ciri khas rumpun bahasa Austronesia. Terus penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis yang di Pulau Jawa. Itu Ada kelemahannya gitu nggak sih dari teori itu? ada kok. Kelemahannya itu adanya kesamaan peninggalan perkakas pada zaman purba yang ditemukan oleh para tokoh ahli yang mendukung teori lain. Kalau buat tokohnya siapa aja? Tokoh yang mendukung gitu. Tokoh yang mendukung tuh ada 3. Muhammad Yamin, terus ada C. Crawford, terus ada Goris Craft. Itu aja sih. Terus kelemahannya? Tadi kan udah. Oh, kelebihan. Ya, ada kelebihannya nggak? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kurang tahu. Belum baca sih. Kita harus cari informasi nih kelebihan dari teori tersebut apa nih? Ya nanti kita cari ya. Oke. Tapi teori Nusantara juga lewat rute persebaran juga ada. Kemana aja? Ada 2 jalur. Itu jalur barat sama timur. Kalau jalur barat tuh melalui Malaysia hingga Sumatera. Kalau yang jalur timur? Itu melalui Filipina hingga Sulawesi gitu. Terus ada lagi itu Yang satunya apa sih? Teori apa? Oke, sebentar. Banyak semut, guys. Sini, guys. Ya ampun. Banyak semut. Guys, sebentar ya, guys. Banyak semut, guys. maaf ya guys. Aduh, Aku disentuh. kena nih. Pelan dulu ya, guys. Bentar, guys. Pelan dulu, guys. Oh ya. Jadi kurang satu teori nih, teori Taiwan. Ya kan?
teman-teman? Iya. Karena kamu tahu nggak teori Taiwan itu? Oh, teori Taiwan. Tahu dong. Yang kayak gimana sih? Teori Taiwan itu tuh, Aku baru denger nih. jadi teori Taiwan itu ya guys, teori yang bilang kalau nenek moyang bangsa kita, bangsa Indonesia itu tuh asalnya tuh dari Taiwan. Nah, terus ada juga apa hasil analisis gitu yang nunjukin kalau bahasa-bahasa yang digunain sama bangsa Indonesia itu tuh adalah disebut juga bahasa Austronesia, dan itu tuh dipakai juga sama penduduk Taiwan ketika itu. Tokohnya siapa aja sih? Tokohnya ada Heri Tuman Simanjuntak, terus sama ada Dokter Rustan Lebe. Kelemahannya tadi udah. Guys, maaf ya, tadi HP-nya tiba-tiba mati. Iya. Maaf ya. Kita lanjut lagi lanjut. nih. Tadi kan sampai mana ya? Sampai Sampai tokoh. tokohnya. Tokoh pendukung. Lanjut nih. Aku mau tanya, rute persebarannya lewat mana aja sih, kan? Rute persebarannya itu tuh jadi 500 tahun yang lalu bangsa Austronesia itu migrasi dari Taiwan. Nah, terus mereka tuh sampai dulu ke Filipina sekitar tahun 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Nah, terus habis dari Filipina pas tahun 500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka migrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara, Papua bagian barat. Terus kayaknya udah sih itu doang. Nyebarnya luas banget ya. Iya, Iya, luas ya. banget, gila, parah banget sih Itu itu. kamu tahu kelebihan dari teori ini enggak? Kelebihannya ini teori ini tuh kayak didukung sama beberapa para ahli yang udah ahli banget lah, apa namanya, Arkeologi. ya ahli arkeologi. Terus udah. Tapi kan juga ada kelemahannya ya. Ya, kelemahannya tuh teori ini tuh ini sih kayak halo guys, Maaf lagi. Tadi ada yang nempel. ada kendala banget guys, kayak Ya. ya ampun. Yang mati. Ini HP aku, guys. Maaf banget, HP jadul. Harus diganti ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi sampai Sampai tokoh enggak sih? tokoh kayaknya. Iya. Ya, sampai toko. Terus Aku mau tanya nih, rute perjalanannya itu lewat mana aja sih itu? fotonya tuh jadi sekitar kayak 5.000 tahun yang lalu bangsa Austronesia itu migrasi dari Taiwan. Nah, terus mereka tuh sampai di Filipina sekitar tahun 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Nah, dari Filipina itu di tahun 3.500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka migrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Sumatera, terus ada lagi deh, banyak banget. Itu luas penyebarannya banget. luas banget. Iya, luas banget penyebarannya. Ini apa lagi ya? Nah, terus juga ya guys, jadi tuh nenek moyang bangsa Indonesia ini tuh juga bawa budaya-budaya, ada budaya maritim sama budaya kayak bercocok tanam gitu.
cocok tanam padi, tebu, ubi, terus ya berbagai tanaman-tanaman yang untuk bercocok tanam gitulah. Itu kelebihan dari teori ini tuh apa? Kelebihannya sih itu sih kayak manusia purba dari Afrika itu mampu bertahan hidup yang baik, kayak menggunakan sumber daya alam yang optimal dan hidup nomaden. Terus kelemahannya ada. Kelemahannya teori ini tuh masih ini sih kayak penuh dengan perdebatan gitu. Ada buktinya nggak sih? Tapi tadi yang bukti yang nenek kita bawa beberapa budaya sini itu tuh termasuk juga bukti. Ya udah 4 ya. Iya, itu udah azan nih. Iya nih. Aku capek pengen pulang. Yuk kita sholat. Nah guys, Udah ya, jadi guys. itu Ini itu udah ya tadi kita materi membahas dari kita. materi tentang asal mula bangsa Indonesia. Asal Asal-usul mula nenek moyang. nenek moyang bangsa Indonesia. Iya, dari 4 Jadi ada teori. 4 ya. Teori. Diingat ya guys, tadi materinya. Udah Baiklah, sekian. sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan Kesalahan. kata. Maaf ya, guys. Mohon maaf bila ada kayak delay sedikit. I'm so sorry guys. Maaf juga karena ini HP saya kayak Dan seperti yang udah kita jadi bahas banget. tadi ya guys, kayak setiap kelebihan tuh pasti ada kekurangannya. Jadi mohon dimaafkan kekurangannya ya guys. Dan semoga kalian bisa mengambil ilmu-ilmu yang Dari udah video kita sampein tadi. Oh ya, kalau bingung tanya di komen juga nggak apa-apa kok. Nanti bakal Jangan lupa di dijawab. like ya. Jangan lupa di like, comment, and share. Dadah. Thank you guys. Dadah.